Oke, halo teman-teman Zian Digital semuanya. Oke, di video kali ini sorry nggak bisa ada on camnya karena lagi error webcamnya. Jadi di sini kita akan bikin video panduan yaitu bagaimana migrasi situs WordPress ya antar domain dan hosting. Jadi beda domain dan juga beda hosting. Nah, ini pakai cPanel ya. Jadi kita misalnya udah bikin WordPress itu di hosting atau di domain A. Nah, ini domain utama ya berarti ya. Domain utama. Domain utama. Terus di sini hosting yang kedua kita pindahkan ke domain B ya, domain lain nih. Tapi di sini kasusnya adalah subdomain. Jadi subdomainnya dari domain B. Jadi misalnya ini website utamanya ini. Ini website utamanya. Lalu di sini saya ingin pindahkan dia di sini. Store.id. Nah, jadi ini kan subdomainnya, subdomain dari domain B. Nah, seperti ini. Oke, langsung aja. Di sini kita harus buka cPanel-nya dulu ya, teman-teman ya. Oke, kita buka cPanel dulu. Nih, kita buka cPanel. Saya pause dulu, saya masukkan username sama passwordnya dulu. Oke, ini sudah saya buka ya cPanel-nya, domain utama ini. Ya, nah di sini kita sebelum melakukan yang namanya migrasi, nah ini bisa kita bikin subdomainnya dulu ya. Yang ini, kita bikin ininya dulu. Ya, kita buka dulu. Oke, kita buka di sini. Oke, nah, ini banyak banget ini domainnya yang ngangkut di sini ya, teman-teman. Oke, sekarang kita bikin domain dulu, subdomain maksudnya. Kita bikin subdomain dulu. Lalu di sini kita masukkan, ini centangnya kita hilangkan. Nah, ini HTTPS-nya nggak perlu. Ini rootnya terserah mau ditaruh di sini atau enggak. Kalau saya biasanya gini teman-teman, biar rootnya gampang ya. Ini misalnya saya buka di sini yang Tactico ID TT. Nah, Tactico ID saya masukkan biasanya di dalam sini. Jadi ini Tactico ID-nya dikasih slash ya teman-teman ya. Jadi misal seperti ini. Slash tour kayak gini. Nah, lalu ini kita submit. Nanti dia di dalam sini akan muncul folder store. Seperti itu ya teman-teman ya. Kita tunggu sampai dia selesai membuat subdomainnya. Oke, store sudah selesai. Nih, sekarang kita nyalakan SSL-nya. SSL plus encrypt. Nah, di sini tadi store. Ini terserah mau dicentang apa enggak. cPanel-nya maksudnya bisa ngakses dari subdomain ini, itu SSL-nya disaranin dinyalain. Tapi kalau saya biasa akses cPanel itu dari domain utama, jadi saya nggak nyalain ini gitu. Ini kita issues. Oke, oke kita tunggu dulu teman-teman ya. Ini pembuatan subdomainnya agak lama ya teman-teman ya. Ya, sorry bukan pembuatan subdomainnya, pembuatan SSL-nya. Coba kita issues lagi. Semoga dia nggak error. Kalau error kita export dulu aja websitenya. Oke, ini nggak error ya teman-teman ya. Kita masuk ke HTTPS.
kita hapus. Oke, ini udah TPS-nya. Oh, ini yang sinau, sorry, yang store. Oke, kita issues. Ini terserah juga WW-nya mau di include apa enggak. Oke, ini udah. Selanjutnya di sini kita reload. Kita coba buka di private Windows. Ini HTTP-nya kita hapus dulu. Oke. Nah, ini udah jalan ya kalau kayak gini. Kita tutup lagi, kita buka lagi. Oke, udah jalan. Di sini kita reload. Nah, ini di dalam ini ya teman-teman ya. Kita ingat-ingat dia di dalam sini. Ini kita ini dulu biar nggak bingung. Oke, sekarang yang dari sini ini kita buka file manager. Kita buka file manager. Dari ini hosting A ya teman-teman ya. Hosting A. Selanjutnya di sini yang tadi namanya ini lingerie ya. Ini karena dia add-on jadi dia di sini. Biasanya ada di dalam sini. Ya, itu teman-teman kalau misal di dalam sini itu giniin di select all lalu klik kanan lalu kompres. Nah, kalau saya pakainya yang ini tadi mana? Nah, ini dibuka. Settingnya, ingat setting itu diaktifkan. Show hiddennya ini dicentang ya teman-teman ya, dicentang. Nah, ini pokoknya sampai ada HT access kayak gini. Nah, dari welcome now sampai bawah itu di select ya, select all. Lalu kita pilih klik kanan. Di sini kita pilih compress. Nah, ini kita pilih zip. Selanjutnya kita kasih nama di sini lingerie.zip. Oke. Selanjutnya kita kompres. Ya. Kita tunggu sampai proses kompresnya selesai. Oke. Ini saya sambil bakar rokok dulu teman-teman ya. Ya, sudah beberapa bulan saya tidak bikin video. Ini kalau sudah seperti ini selesai baru kita reload. Nah, filenya yang ini ya teman-teman ya. Yang ini kita download. Nah, ini downloadnya. Oke, kita download dulu. Oke, di sini sudah terdownload ya teman-teman ya. Ini kita biarkan dia di sini. Selanjutnya, apa sih yang harus kita download? Nah, yang harus kita download lagi yaitu database. Database dari website ini. Sorry, lupa saya. Nah, yang ini. Ini kan ada database-nya, PHP-nya. Nah, jadi di cPanel-nya domain A ya, domain lingerie ini itu kita download. Caranya kita lihat dulu nama SQL-nya apa di sini. Nah, jadi di sini kita buka wp-config, lalu kita edit, lalu edit. Nah, di sini dia namanya ini, DB name-nya ini, bintang W. Ini kalau teman-teman ada instalan WordPress banyak di dalam cPanel-nya itu pasti di PHPMyAdmin-nya ada banyak database, teman-teman. Ya. Nah, seperti ini. Ini saya ada 3 instalan WordPress ini di domain A. Nah, ini. Makanya kalau yang ini kita ekspor. Kalau teman-teman cuma ada satu ya teman-teman nggak perlu bingung. Yang diekspor yang WP lah pokoknya. Nah, di sini kita klik ekspor. Nah, ini SQL ya. Lalu kita ekspor. Nah, kita tunggu sampai downloadnya selesai. Oke, kalau udah selesai, sekarang kita tutup cPanel yang domain A. Oke. Sekarang kita di cPanel domain B. Nah, di sini kita open settingnya, centangnya kita nyalakan, kita save. Ya, ini kita hapus.
dua folder ini. Selanjutnya di sini kita upload. Kita upload file zip tadi. Oke, kita tunggu sampai dia selesai. Nggak ada 100 MB teman-teman. Karena ya emang itu standar aja sih. Masih belum saya otak-atik itu, template dan sebagainya. Oh iya, ini template-nya ini saya beli di demo kit ya. Dari demo web yang ini ya. Yang bagian nah ini. Jadi makanya masih sama kan ini. Nah, ini harganya sekitar berapa ini? 400 ribuan. Ya, tapi nanti bisa saya kasih kode promo, silahkan dibuka di link deskripsi ya. Nanti diskon sekitar 50% kalau nggak 30%. Ya, nanti saya berikan buat ini, template ini. Oke, sekarang kita balik ke sini. Ini udah selesai, maka di file manager kita reload. Selanjutnya kita klik kanan, lalu kita ekstrak. Oke, kita ekstrak terlebih dahulu. Lalu di sini kita reload. Oke, udah. Ininya kita hapus. File zip-nya di domain B, di subdomainnya tadi kita hapus. Sekarang kita coba akses. Dia jalan, tapi diarahkan ke domain A. Ya, pointingnya, bukan di store. Nah, caranya adalah, kan di sini tadi kita ekspor ini ya, SQL. Nah, kita misal buka di sini. Sorry, yang mana tadi? Oh, oke, yang ini ya. Di sini kita buka phpMyAdmin. Nah, di sini kita harus bikin database-nya dulu, bikin SQL. Nah, ini kalau di hosting dia gak ada klik bikin baru ya, bikin new-nya nggak ada. Kita cara bikinnya, kita klik di sini MySQL. Nah, lalu di sini kita bikin yang namanya, teman-teman bisa bebas mau milih yang ini atau yang atas. Kalau saya biasanya yang atas langsung. Nah, ini lebih enak gitu, langkah-langkahnya lebih enak. Nah, di sini kita bikin nama misalnya store WP gitu. Next step. Nah, username-nya kita bikin sama juga, store WP. Passwordnya kita bikin misalnya ya. Oke, selanjutnya di sini kita create user. Oke, ini nggak usah di save kan. Oke, lalu di sini jangan lupa ini dicentang semua, all privilege. Selanjutnya make change. Oke, udah jadi. Ini udah jadi ya. Sekarang kita klik return my SQL database. Nah, di sini kita lihat yang store, database store. Kita bikin 1000 biar kelihatan semua. Nah, ini ya store WP. Ini kita copy. Selanjutnya di file manager subdomain ini, di WP config ini kita edit. Kita edit. Database namanya kita ganti yang kita bikin tadi. Username-nya juga. Lalu kita isi passwordnya. Ya, teman-teman ya. Kita isi passwordnya. Oke, saya pause dulu ya, teman-teman ya. Oke, setelah kita isi passwordnya, jangan lupa di klik kanan ya. Ini misalnya ya, saya buka yang sampel ya. Nah, kita klik save change kalau udah. Yang teman-teman edit yang ini ya. Oke, ini udah saya edit, udah saya save juga. Oke, sekarang kita masuk ke sini. Store. Nah, oke, dia masih dia harus diarahin manual dulu. Karena memang harus nunggu 24 jam ya. Nah, dia masih di sini. Nah, caranya adalah di phpMyAdmin-nya ini kita reload. Lalu di store WP, ini kita buka ya database yang kita bikin tadi kan yang ini. Kita klik import. Ya, jadi ekspor itu untuk menarik, import itu untuk masukin gitu. Nah, di sini kita pilih choose file. Kita ambil yang ini. Selanjutnya kita klik import.
Oke, kita tunggu ya teman-teman. Nah, kalau sudah seperti ini, teman-teman scroll ke bawah ya, atau teman-teman klik yang ini kedua, cari yang namanya WPCW option. Nah, ini ya, WPCW option. Nah, set URL-nya ini kita ganti. Kita ganti. HTTPS-nya tetap ya, teman-teman ya. Kita ganti seperti ini lalu klik di luar. Oke, ini udah tersave. Yang sini juga sama. Lalu kita klik di luar. Sorry, ini HTTP-nya ke double, teman-teman. Oke. Oke, kalau udah kita buka. Oke, kita buka di ini aja, private Windows saja. Nah, kita buka di private Windows, kita tunggu dia sampai terbuka semuanya ya, teman-teman ya. Nah, ini sudah store ya. Sekarang kita coba klik shop. Nah, aman. Kita buka ini produknya. Oke, aman ya. Masih di subdomain, sudah tidak ganti-ganti. Nah, biasanya permasalahan yang terjadi itu ada di HT akses, teman-teman. Ada beberapa yang dia itu 404. Ini misal saya hapus semua ya HT aksesnya ya. Saya X, lalu saya balik ke notepad, saya simpan dulu di sini. Ini saya save. Coba kita buka yang subdomain tadi. Kita ke home. Home-nya biasanya aman, teman-teman. Tapi di beberapa page itu dia pasti 404 gitu. Oke, kita coba. Oh, ini karena private Windows ya, cache-nya dia nggak nyimpen. Kita tutup dulu yang ini. Kita buka. Oh, ini masih aman. Biasanya ini di beberapa page itu 404, teman-teman. Nah, cara mengatasi 404 itu sebentar, saya harus buka Chrome ini coba biar dia, kita coba dulu. Oke, kita coba ke shop. Nah, ini masih aman. Tapi biasanya kalau 404 itu kita cek di bagian HT aksesnya ya, teman-teman ya. Ini seingat saya udah saya ganti loginnya jadi web content. Oh, berarti masih WP admin. Nah, ini biasanya 404, teman-teman. Tapi ini masih aman. Nah, ini caranya kalau misal dia munculnya 404 di HT akses ya. Yang bagian ini, HT akses ini kita edit. Lalu teman-teman bisa pakai ini. Nih ya. Ini linknya nanti saya taruh di deskripsi juga ya. HT aksesnya, teman-teman bisa baca. Teman-teman bisa copy yang ini. Lalu masukin ke sini. Kalau saya ini bawa yang pakai yang bawaan dari eksportan tadi aja. Lalu kita save. Oke. Jika sudah seperti itu, maka sudah aman ya, teman-teman. Ini kenapa masih di sini? Karena tadi pertama kita akses dia larinya ke situ, teman-teman. Jadi cache-nya harus kita bersihin di laptop atau PC kita. Ini udah aman. Nah, ini untuk di subdomain ya, teman-teman ya. Nah, sekarang bagaimana caranya supaya ini kan tadi migrasi yang ini migrasi 1 ya berarti ya. Ini udah clear. Nah, sekarang kita misal bikin lagi yang kedua. Dari migrasi WordPress dari domain ke subdomain
sesama hosting. Jadi ini kita ganti misalnya menjadi backup, lalu kita masukin yang ini. Nah, ini apakah caranya seperti yang awal tadi? Bisa-bisa aja teman-teman ya, caranya sama seperti yang tadi. Jangan kepanjangan backup, kita misal BC gitu aja. BC itu artinya backup. Jadi hostingnya masih satu, tapi dari domain A ke subdomain, domain B. Ya, hosting atau domain A. Tapi ke subdomainnya. Nah, ini caranya bisa sama seperti tadi, atau ya kita close. Ada cara kedua. Nah, cara keduanya teman-teman bisa ikutin saya nih. Ya. Saya buka dulu cPanel dari si hosting saya tadi, yang hosting Lingerie tadi. Ya, kita buka. Nah, teman-teman bisa nih. Domain. Nih, kita bikin subdomain dulu teman-teman. Pastinya kita harus bikin subdomain dulu. Ini masih dalam satu hosting ya. Kalau tadi kan beda hosting. Ini satu hosting gitu. Nah, ini kita bikin ini BC. Oke, sekarang kita masukin. Lalu ini kita ganti /backup ini. Jadi biar tahu ini file backup gitu. Ini just ini. Lalu kita klik submit. Nah, teman-teman bisa ekspor import ininya satu-satu kayak tadi. Tapi kalau misal masih dalam satu hosting, itu gampang banget teman-teman. Nah, ini udah bikin subdomain ya. Sekarang kita nyalain SSL-nya dulu. Kita nyalain SSL-nya, backup BC. Ini kita issue dulu. Error ya. Kita back lagi. Kita issue, kita buka CMD dulu. Sorry. Nah, saya lupa caranya. Komennya saya lupa. Oh, ini ipconfig plus DNS. ipconfig plus DNS. Udah. Oke, sudah saya flash. Ini coba kita buka store ya. Manual berarti. Oke. Masih cache-nya harus dibersihin. Oke, kita fokus yang ini dulu. Ini bukan yang server ya, yang BC. Nah, ini kita issues. Kita tunggu sampai dia selesai. Oke. Oke, kita coba tunggu 1-2 menit lagi ya teman-teman ya. Kita bikin subdomain baru aja teman-teman ya. Karena tadi saya lihat error dia. Kita ganti dulu. Oke. Kita submit. Kita nggak perlu rubah rootnya, kita biarkan gini aja. Oke, kalau udah, sekarang kita coba buka di Cloudflare. Saya baru ingat kalau itu saya hubungin ke Cloudflare ya teman-teman ya, websitenya itu.
flare. Oh, bukan sync up tapi sync in, login. Lupa saya. Sementara .biz.id. Oke, sepertinya salah nih teman-teman. Oke, sebentar. Saya reset password dulu. Nah, jadi teman-teman ini udah berhasil. Tapi karena tadi nggak bisa, karena ini. Dia situsnya nggak ada. Karena DNS-nya di Cloudflare nggak ada, teman-teman ya. Ini, udah saya tambahkan ke Cloudflare. Nanti kapan-kapan kita bahas tentang Cloudflare ya, teman-teman ya. Ini saya sambil buka baca dokumentasi dari Niaga Hoster. Ini kita udah bikin subdomainnya. Sekarang kita ini add site. Oke, ini udah. Name server udah. Oke. Recommendation dan sebagainya. Oke. Sekarang kita masuk ke bagian DNS. Ya, ini DNS. Lalu add record. Oke. Add record. Lalu backup namanya, lalu IP-nya kita copy dari sini. IP-nya, oke, proxy status, oke, udah. Lalu kita ini kan EA terus AA, kita save. Ini udah, kita add record lagi, AA, backup, IPv6. Nah, kita coba lihat dari sini, IPv6. IPv6. Kita lihat di sini dia ini IPv4, sekarang IPv6. Kita lihat dari sini aja. IPv6. Oke, kita cari dulu. Oke, ini udah ketemu ya IPv6-nya. Kita buka di Sound Editor nih ya. Lalu kita cari dia di sini, atau kita lihat dari sini aja dia. Nah, kita lihat apakah dia ada dari DNS record. Nah, ini. Oke, kalau nggak ada, kita buka dari Zone Editor yang ini aja, yang bintang unggas saja. Saya belum minutes apa-apa ini di sini. Oke, apakah dia sama IPv6? Oke, berarti ini IPv6-nya kita nggak perlu bikin ya, yang di Cloudflare. Sekarang Cinem aja langsung, Cinem backup www.backup, lalu targetnya kita buka dari sini.
Backup. Lalu kita save. Oke, sekarang kita coba buka ini nih. Oke, kalau dia masih nggak bisa, berarti kita harus tunggu ya teman-teman ya, beberapa jam. Atau ini aja, kita ganti ininya, webnya, jangan yang Lingerie. Karena nggak repot, ini memang saya kemarin nyoba-nyoba Cloudflare aja sih. Makanya agak bingung ini, baru pertama kali bikin subdomain di Cloudflare. Nah, kita ini aja, yang bintang gas aja ini. Kita hapus dulu yang ininya, backupnya. Ini berarti kita ganti ya. Di sini bintang gas. Kita ganti. Sorry. Ini kita ganti dev. Nah, kita ganti gini aja. Sekarang kita bikin baru. Kita bikin di sini dev. Ini biarkan seperti ini, kita submit. Oke. Udah, kita cek dulu. Oke, dia udah aman, udah bisa kebuka sekarang SSL. Ini kita tambahkan yang dev, kita issues terlebih dahulu. Oke, kalau error gini kita tunggu 1-2 menit. Oke, ini udah bisa ya teman-teman ya. Sekarang kita lihat dulu. Ini udah berhasil. Ini harus kita hapus dulu ini. Oke, kita advance. Oke, HTTPS-nya harusnya udah nyala ini. Buka dari sini aja. Oke, udah. Sekarang kita masuk ke sini ya, WordPress Softaculous. Nah, di sini ini ada beberapa ya. Kita mau ekspor yang ini. Sorry, bukan ekspor, mau clone. Nah, di sini caranya, teman-teman, tinggal klik tanda panah ke bawah. Lalu di sini kita pilih clone. Nah, selanjutnya kita perhatikan di sini. Ininya kita pilih yang tadi kita buat subdomainnya. Lalu direktorinya ini kita hapus. Karena nanti kalau direktori, misalnya kita bikin 1, 2, 3 gitu. Nanti dia ngaksesnya adalah dev. Lalu domain utama, lalu /123. Nah, ini kita hapus saja. Ini HTTPS, kita pakai HTTPS ya. Pakai HTTPS atau HTTPS www. Saya biasa pakai ini aja. Lalu database-nya kita ganti jadi backup BU ini misalnya, bintang unggas ya kan. Ini kalau misal biar nggak diindeks Google, ini bisa kita centang ya. BCBU gitu aja. BCBU. Ya, ini biar nggak diindeks Google, karena ini cuma buat backup kan. Lalu set namanya kita tetap bikin bintang unggas ini. Lalu dari sininya ini langsung kita clone. Ya, kita clone dulu. Kita tunggu. Oke, jika sudah, sekarang kita buka lagi. Oke, bisa ya. Di sini. Oke, teman-teman, kita buka ini. Oke, ada aman. Ya, masih di sini. Oke, aman. Oke, aman. Oke, aman ya, teman-teman ya. Oke. Oke, teman-teman. Demikian untuk dua panduan ini. Yang pertama adalah panduan migrasi WordPress dari domain A ke subdomain B ya. Terus yang keduanya adalah dari domain A ke subdomain dari domain A. Oke, teman-teman, mohon maaf apabila masih banyak kesalahan dalam video ini. Nanti kurang jelasnya atau kurang detailnya silahkan ditanyakan di kolom komentar di bawah. Oke, terima kasih teman-teman. Jangan lupa subscribe.